di masyarakat kan kayak gitu. Kalau ini ya bukan ya. Berarti Enggak, harus ada karena laporan dulu. restoratif justice itu dia memang penyidik itu harus ikut serta, gitu. Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Mufti dalam program OTT Literasi. OTT Literasi pada kali ini kita mengundang seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Beliau adalah Bu Nia. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Mufti. Gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah baik. Pak Mufti gimana kabarnya? Oh, saya lebih baik kabarnya. Oh gitu? Iya. Bu Nia, di tengah-tengah perkuliahan yang sibuk banget, dan Bu Nia ini selain dosen, beliau juga seorang Sekprodi, yaitu Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum. Pada kali ini kita akan mengajak beliau untuk obrolan tipis-tipis. Kita mengangkat tema tentang restoratif justice. Berarti agak tebel ya Pak ya? Nggak tipis lagi. Bisa jadi. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih pada My Studio Corps atas apresiasi terhadap acara obrolan tipis-tipis Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Oke Bu Nia, tentang restoratif justice. Biar nih banyak netizen juga sebenarnya yang belum begitu paham atau sudah ada yang paham, tapi kita perlu memberikan pengertian dulu batasan kita. Restoratif justice sendiri itu apa itu ya Bu ya, kira-kira? Restoratif justice, kalau misalnya ngobrolin masalah RJ, biasanya kan disebut RJ ya Pak? Singkatannya RJ. Iya, betul. Bukan rumah sakit jiwa ya? Bukan. Kalau rumah sakit jiwa RSJ. S-nya hilang kemana? Oh iya, betul. Gitu. Jadi restoratif justice itu dikenal dengan model penyelesaian perkara pidana. Tetapi di luar persidangan, seperti itu. Jadi ini konsepnya memang non-penal. Ya sebenarnya konsepnya memang non penal. Jadi model penyelesaian ini nantinya akan mempertemukan antara pelaku dan korban, di mana nanti akan dilakukan secara musyawarah. Jadi diskusi. Modelnya ya seperti diskusi seperti itu Pak. Pelaku dengan korban bertemu untuk betul. Diskusi menyelesaikan perkara pidana, persoalan pidana di antara mereka. Tetapi di sini juga ada garis bawahnya untuk model penyelesaian ini itu harus dikembalikan ke keadaan yang semula. Maksudnya gimana? Jadi pemulihan pada keadaan semula dari korban. Oh, dari korban. Gitu ya. Tapi bukankah pidana itu identiknya ya? Karena pidana identik dengan pemidanaan. Tentu orang yang melakukan tindak pidana berujung nanti pada dipidana, yaitu misalnya di penjara gitu. Nah, dalam restoratif justice berarti tidak ada penjara? Tidak ada ya. Itu kan zaman dulu ya Pak ya. Jadi ya konsepnya kan memang gitu ya old generation gitu. Jadi memang pengennya itu dijerakan, kemudian dipenjarakan, gitu agar ya dia merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Tapi padahal belum tentu korban itu puas dengan si pelaku ini di penjara. Ternyata ada yang enggak gitu. Nah, sehingga di sini pemenuhan atas hak korban kemudian diangkat menjadi restoratif justice gitu. Lah nanti pas misal ketemu nih antara korban dengan pelaku, apa hanya korban dengan pelaku saja? Enggak, nanti ada juga beberapa pihak yang dalam hal ini memang dia bisa dikatakan sebagai saksi ya, kalau di dalam persidangan. Jadi saksi yang memang tahu persis bagaimana kejadian atau tindak pidana yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ada juga beberapa pihak seperti keluarga dari korban, keluarga dari pelaku. Kemudian ada juga dari tokoh masyarakat yang ikut dalam penyelesaian itu tuh misal gini ya, ada anak mukul misal, ada orang mukul misal gitu ya. Apa kemudian masyarakat mempertemukan keluarga dengan korban atau gimana tuh prosesnya tuh? Kalau proses dari restoratif justice sendiri itu memang harus ada laporan dulu. Oh, berarti masuk dulu ke? Iya, masuk ke penyidik dulu. Memang seperti itu. Dulu. Nah, yang memang masih abu-abu di sini, memang
untuk mediasi non penal ini seharusnya kalau yang seperti kita ketahui itu kan belum ada laporan ya, belum ada apa sih step untuk melangkah lebih lanjut. Karena gitu kan ke biasanya proses gini tuh Bu, ada hukum kasus ya. pidana, kemudian misal tokoh masyarakat nih, saya rasa terus ke polisi misalnya, saya dirembuk, misalkan gitu biasanya kan, kemudian didatengin lah. Nah, biasanya di masyarakat kan kayak gitu. Kalau ini ya bukan ya, Enggak, harus ada karena laporan dulu. restoratif justice itu dia memang penyidik itu harus ikut serta, gitu. Pak Mufti. Jadi nggak bisa kalau tanpa penyidik. Nah, tadi yang saya katakan ini abu-abunya itu memang penerapannya di Indonesia gitu, masih belum jelas karena dia masuknya non penal. Tapi kenapa restoratif justice ini memang idenya itu harus melalui laporan dulu ke penyidik atau aduan, gitu. Laporan ke penyidik, kemudian penyidik memproses. Iya betul. Mengundang dari beberapa pihak itu tadi, baik korban maupun pelaku. Ini berlaku untuk semua tindak pidana enggak? Misalnya kayak pembunuhan gitu? Nggak bisa Pak Mufti. Bisa ya? Iya. Penganiayaan berat misalnya itu? Penganiayaan ringan. Oh ringan. Iya. Jadi ada beberapa syarat material, formil yang harus dipenuhi dalam restoratif justice. Jadi tidak dipukul rata nih? Semua misal perampokan restoratif justice? Nggak bisa dong Pak Mufti. Nanti kalau kayak gitu penjara kosong. Ya kan karena katanya nih, ini kan sedang over capacity kan. Berarti kan benar toh. Overload ya? Overload ya, bahwa penjara itu sekarang udah full penuh gitu ya. Apakah? Kenapa nggak bangun penjara lagi gitu? Nggak mungkin ya? Kok malah kesana? Biayanya terlalu besar kan. Iya sih. Lagian mau dibangun di mana gitu kan? Udah nggak ada space lagi toh. Oh gitu. Jadi tetap dilakukan restoratif justice dengan cara mengundang seluruh pihak itu. Nah kira-kira apa yang kemudian dibicarakan ketika restoratif justice itu? Nah apakah kebetulan kemudian masalah uang, masalah nasib si korban piye atau si pelaku piye atau gimana? Biasanya yang dibicarakan. Gini Pak Mufti, ini saya tuh sudah pernah ya ikut RJ, tapi saat itu korbannya dari pelaku tindak pidana kesusilaan. Jadi kejahatan kesusilaan gitu. Memang pada waktu itu prosesnya benar-benar kekeluargaan gitu ya. Jadi musyawarah biasa. Kemudian tanpa penyidik. Ada penyidik. Oh, ada penyidik. Berarti sudah ada aduan dulu tuh. Sudah ada aduan, sudah ada aduan. Kemudian dikeluarkan surat aduan dari kepolisian. Kemudian kepolisian karena ini korbannya sendiri memang yang meminta pada waktu itu. Oh, boleh ya? Boleh. Enggak, yang meminta RJ itu sebenarnya korban apa pelaku atau penyidik? Kalau dalam konsep RJ itu sebenarnya yang dari APH-nya. Jadi aparat penegak hukumnya itu memberikan solusi. Jadi alternatif. Kalau misalnya penawaran gitu dari pihak pelaku atau korbannya nggak setuju, ya lanjut. Tetapi kalau misalnya dari korban sampai saat ini ya, karena peraturan RJ kan masih banyak nih, nggak dalam satu undang-undang gitu kan, dalam satu peraturan perundang-undangan. Jadi dia masih ada beberapa aturan sendiri-sendiri. Nah kemarin itu kebetulan yang saya tangani, yang saya ikut terjun langsung di perkara itu, memang penyidik di sini lebih kemarin sih tidak menawarkan, tapi memang korbannya itu menginginkan untuk tidak dilanjutkan. Ada nggak sih Pak? Padahal biasanya loh Bu, kalau yang RJ itu kan inisiatif pelaku biasanya. Iya. Karena dia tidak mau berurusan dengan polisi. Nah ini dia masalahnya, semua orang pasti akan berpikiran seperti Pak Mufti pikirkan. Tetapi ternyata korban itu ada yang malu justru Pak kalau masuk ke persidangan. Karena kasusnya nanti bisa lebih panjang lagi gitu kalau masuk ke persidangan. Nah kemudian pada waktu itu minta untuk cara penyelesaian tapi di luar persidangan. Nah kemudian saya yang kebetulan nih paham ya masalah hukum, saya bilang Pak RJ aja gimana. Nah alhamdulillah waktu itu polisinya paham, kemudian mengiyakan gitu. Jadi feedbacknya bagus. Terus setelah itu dibikinlah surat aduan, kemudian dari pihak penyidik memanggil beberapa pihak tapi tidak hari yang bersamaan. Jadi lain hari setelah aduan dipanggillah beberapa pihak, dan pada waktu itu pelakunya mengakui. Oh, pelakunya mengakui. Iya, dan itu salah satu berarti dalam syaratnya. RJ itu harus ada kejujuran ya. Iya betul. Pelakunya mengakui gitu. Ada pengakuan dari pelaku. Nah kemudian di situ juga ada beberapa alat bukti nih yang sudah disampaikan oleh korban ya. Oleh korban. Gitu. Kemudian setelah itu
karena ada pemenuhan nih pada keadaan semula. Dari penyidik kemarin sempat menanyakan apa yang diinginkan oleh korban untuk memposisikan keadaan semula lagi gitu. Nah pada waktu itu karena kejadiannya di suatu kontrakan gitu kan, si korban ini meminta untuk dia udah keluar dari kontrakan tersebut, tapi diberikan uang kembali. Iya. Jadi uang yang sudah dia bayarkan untuk mengontrak nih, karena dia udah ngontrak misalnya 1 tahun gitu ya, sisanya minta untuk dikembalikan. Kemudian juga dia minta, kalau di dalam persidangan kan denda nih, pidana denda. Tetapi di sini dia minta uang yang lebih gitu. Jadi waktu itu si korbannya kok ya baik banget gitu. Dia nggak menyebutkan nominal, cuman kamu mampu bayar berapa untuk ganti rugi lah, istilahnya seperti itu. Kemudian dari korban juga minta untuk menghancurkan alat bukti dari si korban ini. Dari si korban. Gitu. Gitu. Jadi saling kesepakatan ya, agar ini tidak berlanjut gitu. Tapi kemudian memang di satu, kalau dalam RJ itu berarti tuntut adanya kejujuran dari pelaku. Iya betul. Nah kemudian ini kalau pelakunya tetap mungkir gitu, tetap nggak terjadi ya RJ ya. Nah sampai saat ini memang ada beberapa pelaku kan inisiatifnya dari RJ, dari pelaku ya biasanya. Dari penyidik. Dari penyidik. Iya dari penyidik. Cuman khawatirnya nanti gagal untuk RJ-nya kalau misalnya memang pelaku ini tidak mau mengakui kesalahannya gitu, karena kan dia pasti ya itu tadi karena hak juga kan sebagai tersangka, dia pasti nggak mau ngakuin bahwa saya yang melakukan itu gitu. Nah kira-kira yang bisa ditawarkan untuk penyelesaian menggunakan RJ itu kasus yang ringan tadi apa Bu misalnya? Kalau dari beberapa syarat yang saya ketahui itu paling tidak kalau untuk yang pelaku dewasa itu minimal ancamannya yang 7 tahun. Di bawah 7 tahun? Ya, jadi di bawah 7 tahun. Paling maksimal tuh 7 tahun. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak, anak sebagai pelaku itu 5 tahun. Anak sebagai pelaku? Iya. Apa anak sebagai korban? Anak sebagai pelaku. Sebagai pelaku? Iya. Berarti lebih tinggi yang biasa berarti? Lebih tinggi yang kalau di versi itu 7 tahun, yang pelakunya dewasa itu yang 5 tahun. Kalau yang RJ tadi? Yang RJ tadi 5 tahun. 5 tahun. Ya. Berarti bisa kemudian mengajukan restoratif justice itu ya. Nah, keuntungannya apa? Ketimbang, kan biasanya orang tua akan nimbang-nimbang nih. Keuntungan kalau kita kemudian mengajukan ini, proses berlangsung terus lewat mekanisme pengadilan gitu, mekanisme penal dengan RJ. Keuntungannya RJ apa sebenarnya nih? Keuntungannya RJ yang pertama adalah pemenuhan hak atas korban. Berarti hak korban bisa balik lagi ya? Iya, betul, gitu kan. Selama ini memang hukum pidana itu di dalam penerapannya itu, apalagi di dalam hukum acara, acaranya, memang kan korban di sini diwakili nih oleh penuntut umum ya. Iya. Nah, sedangkan di situ kan tidak penuntut umum ya hanya sesuai dengan jalur hukumnya. Sedangkan korban ini kan pasti pengen lebih minta ini itu gitu. Cuman di RJ ini nanti apa yang diinginkan oleh korban itu terungkap gitu, bisa disampaikan. Kemudian keuntungannya lagi ya pelaku tidak harus masuk penjara. Kemudian bisa mengurangi overcapacity. Ini Bu, penyidik itu posisinya apa kalau dalam RJ itu? Nah, ini lagi Pak. Posisi penyidik ya, yang masih dalam penerapan Indonesia yang masih abu-abu, sebenarnya kan sebagai mediator. Mediator. Tengah ya, tengah-tengah ya. Iya, betul, tengah-tengah. Bedanya dengan di Belanda, itu di sana konsep mediator itu dari pihak ketiga. Pihak ketiga. Iya, dalam RJ. Di luar penyidik. Iya, betul. Gitu. Tetapi, nah itu dia kalau di Belanda, itu dia konsepnya, konsep RJ ini, mediator dari pihak ketiga itu memang benar-benar dia sudah non penal. Tetapi di Indonesia ini belum. Jadi mediatornya masih dari penyidik. Dari penyidik. Iya. Padahal kalau sudah masuk penyidik itu kan penal ya. Iya. Gitu. Jadi nanti ya Bu, ada tuntutan nih untuk penyidik punya kemampuan sebagai mediator gitu. Iya, betul. Cuman konsepnya juga di RKUHP nanti itu juga harus dirubah. Maksudnya gitu. Mediatornya jangan dari penyidik kalau memang benar-benar ini non penal loh, mediasi non penal. Berarti dari mediator yang berizin gitu. Iya, harus seperti itu gitu. Kalau memang benar-benar pure murni non penal. Jadi ini terobosan baru atau gimana nih kalau
Bu Nia memandang tentang RJ ini terobosan baru, kemunduran atau kemajuan gitu? Kemajuan, lebih progresif ya. Lebih progresif ya. Dari mana progresifnya itu? Kalau kemudian si pelaku tidak bisa, kemudian pelaku tidak menjalani hukuman. Takutnya kita tuh kan pidana tuh kan ingin menjerakan kan kayak gitu ya. Nah kalau RJ apakah kemudian terbukti si pelaku tidak mengulangi perbuatan lagi gitu? Kalau untuk kasus yang kemarin yang saya pernah ikut itu menjerakan. Menjerakan ya, malah menjerakan ya. Iya. Jadi memang dia kemudian malu kan, Pak? Oh. Malu karena banyak orang yang tahu, tapi dalam hal ini yang tahu itu adalah orang-orang dekat. Oh gitu. Gitu, ya kan? Orang dekat tuh keluarga dia. Iya, keluarga dia, keluarga korban, kemudian dari tokoh masyarakat juga. Nah, pada waktu itu. Oh, tokoh masyarakat diundang tuh? Iya, tokoh masyarakat juga diundang. Sebagai saksi. Saksi juga bahwa telah terjadi RJ ini. Iya. Nah, kemudian yang bikin malu lagi adalah si pelaku ini dia diminta oleh si korban untuk untuk menghilang dulu. Jadi kalau dalam kan ada gitu. istilahnya diasingkan tuh Bu. Iya. Kayak dalam hukum Islam pun ada istilah diasingkan. Dalam hukum adat juga ada istilah diasingkan. Itu bisa ya? Bisa. Asal kesepakatan. Iya. Ini pelaku mohon jangan di kampung ini dulu nih. Ngungsilah kemana gitu ya. Iya. Gitu. Pernah kayak gitu? Iya, kemarin seperti Jangka itu. waktunya juga dikasih? Jangka waktunya juga ditentukan dalam diskusi itu. Berapa itu? Waktu itu sekitar hampir setengah tahun. Setengah tahun? Iya. Pokoknya dia harus menghilang diasingkan ya. Nggak dimusnahkan ya? Enggak. Lebih diasingkan kejam lagi. gitu ya. Oh, kemudian itu memberikan efek jerah ya ternyata. Iya. Apa namanya, dipermalukan. Iya, kemudian kan kontrakannya jadi nggak laku. Tapi kan bukan maksud kita dipermalukan, bukan ya? Bukan tapi sih. Memberikan rasa malu dengan sendirinya. Iya, gitu ya? betul. Gitu. Kemudian dia juga alat buktinya kan handphone tuh, handphonenya si pelaku. Itu dimusnahkan, jadi benar-benar dipecah chipnya juga. Ini tidak pidana apa kok ono handphone barang ya apa? Kejahatan kesusilaan, Bapak. Iya, kok ono handphone barang ya apa jane? Ngerekam apa iya, tuh? Merekam suatu adegan gitu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi dimusnahkan. Padahal handphonenya ya bukan yang handphone murah gitu toh. Jadi kalau itu pun dimusnahkan chipnya apa segala macam, dia kan jadi kehilangan kontak tuh. Semua. Kalau RJ itu nanti berujung ke surat perdamaian atau apa? Iya. Apa suratnya tuh ada surat RJ sendiri gitu? Dia seperti surat perdamaian, tapi memang beda ya nanti seperti kalau perdata. Iya. Nanti ini Bu, kan ketika RJ ada konsekuensi nih, kamu harus melakukan ini, kamu harus begini. Nah seandainya salah satu kemudian kok tidak mau melakukan, daya paksanya apa itu? Tidak melakukan RJ. Apa yang diperjanjikan tadi? Iya. Sampai saat ini memang belum diatur. Belum diatur ya? Iya, untuk ketika tidak melaksanakan kesepakatan itu, di RJ lalu bagaimana selanjutnya? Jangan-jangan ya ucul tok ngono lho. Ya terus sudah kan bebas udah, gitu. Ya. Nah sampai sekarang memang yang masih perlu ditambahkan lagi dalam beberapa peraturan memang konsekuensi ketika RJ itu pemenuhan hak korban itu tidak dilaksanakan oleh pelakunya gitu. Apakah kemudian walaupun sudah ada RJ, ketika salah satu misal pihak itu tidak mau melaksanakan kewajibannya, lalu kemudian proses bisa dilanjutkan lagi gitu? Sampai sekarang sih belum ada ya Pak ya. Cuman untuk residif aja sih. Oh residif. Ya kalau residif nggak bisa RJ. Oh nggak bisa RJ. Iya. Salah satu yang nggak bisa tuh residif ya. Iya, sama kejahatan-kejahatan berat itu nggak bisa. Iya ya. betul. Tapi kalau pelanggaran, oke lah. RJ gitu ya. Oh, terus secara berangsur-angsur itu RJ itu kemudian bisa diterima nggak di masyarakat menurut Bu Nia itu? Artinya masyarakat lebih bisa menerima RJ atau proses pengadilan saja? Kalau sampai saat ini memang masih banyak masyarakat itu pengennya kalau dia melakukan tindak pidana ya di penjara gitu. Gitu sih Pak. Karena juga sosialisasi RJ itu belum menyeluruh lah untuk ke seluruh lapisan masyarakat. Tapi gini Bu, apakah RJ itu nanti tidak dimanfaatkan oleh orang yang kaya? Orang yang sugih atau mumbrah ibaratnya ngono. Rugi. Kaya lah ya, dia punya banyak uang. Kalau dia kemudian melakukan pelanggaran, aku
minta RJ aja, wong saya punya banyak uang nih. Paling kan nanti ganti ruginya misal punya apa, dia minta uang sekian, susah aja. Gimana Bu kalau kemudian ada pemanfaatan RJ itu adalah untuk orang-orang kayak gitu? Oke, gini Pak, kita kembalikan lagi pada posisi korban. Korban setuju nggak untuk RJ? Ya artinya kan si pelaku itu bisa jadi kan mengi-mengi nanti kamu minta berapapun oke deh saya, kan gitu bisa jadi. Nah kalau misalnya memang sudah kejadian harus seperti itu, korbannya terus mau aja dibayar apa segala macam dengan dia memang menginginkan yang berlebih itu tadi, ya itu akan terus seperti Bapak sampaikan tadi, disalahgunakan. Gitu. Tapi kalau memang di sini tuh korban benar-benar dia merasa sebagai korban yang teraniaya, sakit hati dan lain sebagainya gitu, kemudian dia tidak pengen RJ, pengen lanjut pengadilan, ya gagal. Nah, pertanyaan berikutnya gini, kalau orang sudah di RJ, kira-kira bisa kok dia melakukan lagi tuh? Ya beberapa tahun lah ya. Kalau orang melakukan pidana kan dia sudah menjalani hukuman kemudian melakukan lagi disebut residif lah ya. Nah kalau orang RJ kemudian ada jeda waktu tuh, kemudian dia melakukan lagi, ngusul ke RJ, itu orang nggak bisa. Sama aja itu tetap residif. Tetap residif dia? Iya. Gitu, karena kan ada catatannya Pak. Oh catatan. Iya. Tapi apakah terhubung nih polisi di sini catatan? Seharusnya terhubung karena kan sekarang model ada kesatuan data ya harusnya ya. Betul. Atas nama si A misal. Iya, itu kan tetap masuk ketika dia dalam catatan mengajukan RJ, kepolisian. Polsek sana diklik juga, oh ada si A nih. Iya. Dan tidak boleh kalau orang sudah pernah melakukan RJ, kemudian dia melakukan tidak pidana lagi, kemudian dia polisi mungkin khilaf lah, dia tidak datanya melakukan RJ lagi tidak boleh. Iya, sudah nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi seperti kesempatan RJ itu ya cuma sekali saja. Sekali. Iya. RJ cuma gitu. sekali. Dan itu pun untuk tipiring ya. Untuk tipiring. Tindak pidana ringan aja. Nah, kira-kira memang ada nggak klasifikasi RJ itu? Klasifikasi RJ yang seperti apa maksudnya? Misal forum-forumnya yang digunakan untuk RJ itu, ada nggak jenis-jenis forum-forumnya tuh untuk kalau jenis RJ? Forum nggak ada ya sampai sekarang yang sependek yang saya tahu ya forumnya diskusi, memang pertemuan di kantor kepolisian. Dari misal yang terlibat nih, boleh nggak agar banyak keluarga yang tidak tahu ya hanya aku dan hanya pelaku dan Bapak korban. Sebagai pelaku gitu? Enggak, hanya pelaku dan korban saja plus polisi plus penyidik, itu boleh enggak? Kalau di aturannya itu memang harus ada beberapa orang Pak. Beberapa orang? Iya, jadi tidak hanya pelaku dan korbannya saja. Nanti mereka kan juga harus tadi ada tokoh ya. masyarakat itu wajib ada apa enggak? Iya, kalau di dalam beberapa aturan RJ itu disebutkan beberapa tokoh masyarakat juga harus dihadirkan di situ. Nah kemarin itu sempat ada yang inisiatif bahwa pelaku itu diasingkan malah justru dari tokoh masyarakat, gitu. Karena khawatir nanti ada beberapa hal yang kejadian sama di lingkungan tersebut gitu. Bu, kira-kira memungkinkan enggak? Misal ada orang mengajukan RJ gitu, si pelakunya mau, kemudian si itunya enggak mau. Itunya enggak mau itu korbannya maksudnya itu. Diperjelas jadi. Mau, kemudian ada intimidasi. Kudu gelem. Kira-kira gimana tuh kalau itu? Ada enggak kejadian kayak gitu? Yang pernah Ibu ketahui gitu? Mungkin ada ya. Mungkin ada. Cuman ini lah ya. Ya. Kan ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oh iya ya. Nanti bisa masuk ke situ ya. Iya betul, Pak Mufti. Jadi kalau nanti ada yang ditakut-takutin, misalnya kudu gelem RJ, orang RJ pokoknya. Jangan takut. Jangan takut gitu ya. Berarti Negara perlu kan juga dong ada akomodir. kesadaran hukum juga bagi pendampingan korban yang cukup kuat harusnya. Iya, betul. Itu ya. Jadi oke, kalau itu RJ di tingkat kepolisian ya. Ada enggak RJ di tingkat kejaksaan gitu sebelum diajukan ke ke pengadilan gitu? Ada. Itu sudah disahkan Perja. Jadi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.
itu diperbolehkan. Tetapi untuk beberapa syarat material dan formil itu memang hampir sama gitu. Dari awalnya sih tadinya ada surat edaran kepolisian, ada perkap gitu. Berarti tapi dimungkinkan juga di tingkat kejaksaan. iya, bisa di dilakukan tingkat RJ. pengadilan pun hakim itu boleh. Boleh ya. Iya, untuk RJ. boleh. Jadi penawaran RJ dari hakim gitu. Itu ada di SK dari Dirjen Mahkamah Agung itu di tahun 2020. Bisa ya, di pengadilan pun bisa, Bisa, memungkinkan bisa. ya. Hakim yang menawarkan. Iya. Nih Bu, kan sama-sama musyawarah ya. Ada di istilah yang lain namanya diversi. Kira-kira itu. Oh, Pak Mufti tahu juga diversi? Iya, dengar-dengar lah kan, gitu. dengar-dengar. Kan teman-teman saya juga orang-orang hukum kan banyak. Oh, juga, banyak ya. orang hukum Nah, kira-kira juga. Berarti kita temenan. iya, sama-sama ya hukum tuh. Nah, diversi itu bedanya apa dengan RJ? Kalau diversi itu untuk pelaku anak. Oh, khusus anak. Kalau RJ Orang itu tua untuk nggak bisa dewasa. diversi ya? Nggak bisa, Pak. Mau Kan di- ada usianya Oh, anak iya. gitu. Kalau Kalau RJ untuk dewasa, pelaku dewasa. Pak Mufti kalau jadi pelaku berarti RJ. ya janganlah jadi pelaku itu. Ya. Oh, berarti kalau RJ itu untuk orang dewasa sama-sama musyawarah gitu. Diversi juga sama-sama musyawarah. Iya, betul. Sama-sama musyawarah. Sebenarnya RJ itu kan dia mengakomodir dari diversi ya. Oh. Gitu. Berarti kayak nyontek diversi. Ya, bukan nyontek juga. Kenapa? Tapi sistemnya tuh meninggikan derajat untuk yang pelaku yang dewasa gitu. Karena ternyata korban yang dewasa pun ada yang menginginkan cara untuk tidak masuk ke persidangan. Demikian juga pemerintah, wah kalau itu udah over kalau penjara, persidangan gimana nih kan caranya? prosesnya lama toh, Iya, betul. berbulan-bulan belum tentu selesai. Padahal kan mungkin ada kegiatan lain ya, ada usaha misalnya yang punya usaha dan sebagainya ya. Ya saya bayangkan juga kalau masuk di pengadilan pelakunya seorang bapak gimana menghidupi keluarganya juga. Ya. Betul. Kalau RJ kan tidak perlu berbulan-bulan. Iya. Bisa Jadi memang itu hemat biaya juga. hemat biaya. Cepat, biaya ringan itu kan. Di Beberapa konsep. tercapainya di RJ itu Yes, ya. Tercapainya betul. di RJ. Oh gitu. Saya kira perbincangan kita sudah sekian lama. Oh, begitu. sudah lama. Oh, saya masih pengen ngobrol lagi ya, Pak Oke. ya. Karena Nanti seru ini pokok kita lanjut bahasannya. di episode berikutnya. Ada masih Kapan banyak itu kira-kira? persoalan-persoalan yang lain. Setelah Lebaran? Iya, bisa jadi setelah Lebaran. Yang pasti tidak pas Lebaran. Oh iya, jangan Iya. Pak. Oke, para pemirsa semuanya, saya kira waktu sudah berjalan begitu panjang dan cukup asik perbincangannya dengan Bu Nia. Dan kami dari OTT mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Total Media, juga sangat appreciate terhadap acara OTT. Dan ini adalah program perdana dengan Bu Nia. Terima kasih Pak Mufti. OTT literasi gitu ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.